Terima kasih Pak Gembala. Saya tadi siang ketemu seseorang, lalu saya dapat ini dari Sambas, Melayu Sambas. Ya, keren gak sih? Karena tadi pagi kan Pak Gembala bilang hampir sama kepalanya, saya tutupi aja sekarang. Oke, silakan duduk. Kenapa? Oh, ini sama-sama. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, senang ya punya gembala dan ibu gembala lucu begini ya. Woi, jemaatnya sangat diberkati Tuhan, luar biasa. Baik, kita semuanya akan belajar sore hari ini. Tadi tidak ada gangguan sinyal, jadi minta maaf. Jer sudah dari depan lagi? Oke. Ya, di mana ini? Oh. Sebentar. Kok yang HP ini tidak ada rekamannya? Oke lah, nanti saja. Baik, kita masih dalam tema generasi pewaris kerajaan surga. Puji Tuhan timernya, oh jalan juga, saya kira mati timer ini. Ya, generasi pewaris kerajaan surga. Hari ini kita akan belajar saudara, untuk betul-betul mengenal ya, apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Ya, apa itu generasi pewaris kerajaan surga? Saudara, ada banyak tafsiran, ada banyak konsep tentang kerajaan. Tapi hari ini kita akan belajar tentang konsep kerajaan yang dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Nah, konsep kerajaan dari sudut pandang Tuhan. Kita tidak boleh lari dan tidak boleh keluar dari doa Bapa kami. Saya ulangi, untuk mengenal konsep kerajaan, sebelum kita tahu bahwa kita ahli warisnya, ya, maka kita harus tahu kerajaan yang mana yang kita harus ikuti dan kita harus hidup di dalamnya. Jadi sekarang kita sudah punya satu konsep tentang kerajaan. Diambil dari apa? Tadi belum 5 menit saya ngomong sudah lupa. Tentang doa Bapa kami. Lihat 2 kalimat yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga. Ayo, saya coba begini, kata. Apa? Datanglah kerajaanmu. Saya ingin memulai dengan fakta ini. Siapa yang pernah bingung, mungkin saat ini juga tetap bingung, tentang banyak doktrin, banyak khotbah yang beda-beda, padahal sumbernya sama, yaitu Alkitab. Betul tidak? Bahkan dalam satu sinode saja bisa banyak perbedaan juga. Satu sinode. Apalagi yang lain. Yang beda sinode. Maaf ini. Kalau ada orang yang baru percaya Tuhan Yesus. Pasti mereka akan mempertanyakan. Kalau gitu saya gabung gereja mana? Katolik, Baptis, Pentakosta, GBI, Advent, dan banyak lagi yang lain. Saudara, selama orang masih menanyakan kalau dia mau percaya Tuhan Yesus lalu milih atau gabung gereja mana, berarti gereja gagal di mata Tuhan. Sebab gereja itu cuma satu. Firman Tuhan cuma satu. Alkitab itu Bapa cuma satu. Tuhan juga satu. Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus juga satu. Tapi karena begitu banyak doktrin, lalu bingung. Suatu hari saudara, sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. Saya merasa kasihan juga kepada banyak orang yang bingung itu. Tapi saya juga harus berhati-hati, jangan membuat orang lebih bingung lagi. Setuju tidak? Nah, kalau saya ingin supaya yang dengar saya ngajar tidak bingung, maka saya harus menemukan satu konsep
Doktrin mana yang harus saya ikuti? Akhirnya Roh Kudus tunjukkan doa Bapa kami. Oh, itu luar biasa. Nah, sejak lebih 40 tahun yang lalu sampai hari ini saya tidak pernah keluar kemana-mana, tetap dalam konsep, dalam figura, dalam hati Tuhan tentang doa Bapa kami. Ternyata doa itu sangat luar biasa. Nah, di dalam konsep doa Bapa kami itulah titik tolaknya, intinya, pusatnya adalah datanglah kerajaan-Mu. Bukan kerajaan yang lain, kerajaan-Mu. Saya mulai dengan kalimat pertama. Bapa kami yang di dalam surga. Jangan berkata itu hanya untuk orang Kristen, salah. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa Bapa kami itu sikapnya universal, sifatnya universal. Artinya siapa saja yang menyebut diri manusia, maka kita ini bersaudara. Sebab Bapaknya cuma satu. Mari kita lihat ayat ini. Kisah Rasul 17 ayat 26. Kisah Rasul 17 ayat 26. Ini luar biasa. Maka itu satu-satunya yang Tuhan benci kalau ada di antara kita sebagai manusia, kita itu rasialis. Setuju tidak? Sebab satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada siapapun di dunia ini adalah hak ini. Dengar. Tuhan tidak pernah menanyakan kepada setiap manusia ketika akan dilahirkan. Lalu Tuhan tanya, kamu mau lahir jadi bangsa apa? Ayo jujur. Sebelum kita lahir, kalau Tuhan tanya, saudara mau milih bangsa apa? Ayo. Ada yang Tuhan beri kesempatan itu? Lu jawab dong, ada? Tidak. Yang lain silakan milih. Misalnya saudara punya uang 10 miliar. Enggak tahu saudara mimpi apa. Saudara beli hekeng semua. Orang yang enggak Pontianak enggak tahu hekeng itu apa. Tuhan enggak pusing, terserah. Satu hari saudara punya ide, ingin buat sepatu tapi tumitnya di tengah, silakan. Tuhan gak pusing juga. Ngerti ya maksud ini? Satu hari saudara punya ide, rumahmu dicat hitam semua, dari genteng hitam, plafon hitam, tembok hitam, pintu jendela hitam, semuanya. Tuhan gak pusing juga, terserah. Tapi satu yang dia tidak pernah berikan kepada manusia. Waktu kita mau dilahirkan, dia tidak pernah tanya, milih lahir jadi bangsa apa. Katakan amin. Maka itu Tuhan benci rasialis. Bertobat. Karena itu bukan hak kita. Menjadi suku ini, menjadi suku itu bukan hak kita. Itu hak Tuhan. Setuju ya? Ini ayatnya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Dari satu orang saja. Tuhan bagaimana? Telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Stop dulu. Sekarang manusia hidup di dunia jumlahnya lebih dari 8 miliar. Sangat besar. Dari 8 miliar ini diperkirakan ada hampir 1000 bahasa. Nggak usah jauh-jauh. Lihat Kalimantan Barat saja. Ya, kalau Kalimantan Barat lalu ada orang Tionghoa, pertanyaan pasti sama, Kek atau Tiojo. Dan itu nggak ada di daerah lain di Indonesia ini. Cuma ada di Kalimantan Barat. Betul? Maaf, penduduk asli adalah orang Dayak. Itu pun akan ditanya Ahe atau Bekati atau apa.
Ada banyak. Kalau kita lihat ke Tiongkok, wih lebih hebat lagi. Berapa banyak suku dan bahasa yang beda-beda. Lihat India, lihat Afrika, lihat Eropa, lihat Indonesia ini. Dari mulai Papua sampai ke Sumatera. Saudara catat, diperkirakan untuk Indonesia saja. Itu ada 800 bahasa suku yang berbeda. Dan yang paling banyak itu di Papua. Di Papua itu lebih dari 500 bahasa. Kaya sekali Indonesia ini. Hebat ya? Nah, dari segitu banyak bangsa, warna kulit, bentuk rambut, budaya, ternyata berasal dari, cepat baca, siapa dia? Adam. Nah, kalau segini banyak bangsa, segini banyak bahasa, segini banyak warna kulit, budaya, dan semuanya berasal dari satu orang saja. Berarti kita ini keluarga bukan? Itu luar biasa. Maka itu yang Yesus Tuhan ajarkan, Bapa kami yang di dalam surga. Suatu hari tahun 2021 awal, tiba-tiba viral di sosial media. Saya nggak tahu yang buat siapa. Ada ilustrasi bagus sekali. Suatu siang ada keluarga Kristen sedang makan di hari libur. Nah, ketika mereka sedang makan siang, ada pengemis, peminta-minta datang. Karena orang Kristen, maka disuruh mampir lewat pintu belakang, duduk di dapur tapi di lantai. Nah, si peminta-minta ini melihat bapak keluarga yang Kristen ini sedang ambil makanan dengan piring di meja makan keluarganya. Lalu dia ke dapur, duduk bersama sepeminta-minta karena Kristen. Dia bilang, ayo kita berdoa. Kamu ikuti doa saya. Bapa kami di dalam surga. Ternyata peminta-minta ini doa balasnya gini, Bapakmu yang di dalam surga. Ini Bapak Kristen bingung. Aku salah ngomong atau dia salah dengar. Ulang ya, baik. Karena lapar ya mau aja suruh doa. Bapa kami di dalam surga. Jawabannya sama, Bapamu yang di dalam surga. Dia masih belum sadar kalau si Kristen ini salah. Ulang ya, dikencengin, Bapa kami di dalam surga. Orang ini tetap bilang, Bapamu di dalam surga. Akhirnya gak jadi doa. Loh tadi kamu dengar apa? Bapa kami dalam surga. Lalu kamu ngomongnya apa? Bapamu dalam surga. Kenapa? Saya bertobat lewat ilustrasi itu. Kalau aku berkata Bapa kami dalam surga, berarti kita dua kakak adik dong. Kalau kita kakak adik gak mungkin keluargamu makan di meja, aku makan di lantai. Ilustrasi yang luar biasa. Saya nggak tahu yang buat itu siapa. Saudara, hari ini sadari konsep doa Bapa kami adalah doktrin tunggal. Kalau manusia pakai nggak ada perpecahan di dunia ini. Bapa kami di dalam surga. Jadi Bapak kita berapa? Loh coba saya tanya kok, Bapak kita berapa? Satu, mamanya yang banyak. Ada mama baptis, mama katolik, mama pantekosta, mama GKI, mama apalagi. Ngerti itu kan mama-mama semua. Kok nggak percaya? Kan gereja bilang mempelai Kristus. Ini masalahnya. Bapaknya satu, mamanya kebanyakan. Maka itu kita jadi kacau seperti ini. Menyedihkan sekali. Kasihan Tuhan. Dan setan benci ayat ini. Maka itu terjadi rasialis. Perbedaan warna kulit membedakan suku dan sebagainya. Saya ulangi. Dari satu orang saja yang maha besar, maha kuasa telah menjadikan semua bangsa
dan umat manusia dari satu orang untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi manusia dan batas-batas kediaman manusia dari satu orang. Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu, dikuduskan namamu. Nah, yang sekarang gereja kuduskan bukan nama Bapa, tapi nama sinodenya. Maka itu semua batuan di gereja, aliran apa saja, selalu ada pesan. Kemana kalian pergi, bawa warna gereja kita. Warna apa lagi? Itu yang bahaya. Jangan keluar dari dogma dan doktrin gereja kita. Padahal sumbernya dari Alkitab. Akhirnya yang dikuduskan bukan nama Bapa, tapi nama sinode kita. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Akhirnya yang datang bukan kerajaan Tuhan, kerajaan masing-masing sinode itu. Oke, kita lewat. Apa kalimat ketiga setelah itu? Ayo cepetan. Jadilah kehendakmu. Saya mulai dengan suami istri. Ada enggak suami istri hidup hobinya rajin bertengkar? Terus saya tanya, ada enggak? Jawab dong, saya ini tanya, ada enggak? Salah, banyak, bukan ada, enak aja ada. Setuju saya ngomong ini? Bahkan tidak sedikit suami istri kayak Tom and Jerry, anaknya yang pusing. Kejar-kejaran tiap hari, ribut terus. Penyebab utama mengapa ada suami istri rajin bertengkar? Karena kehendak masing-masing dipaksa untuk dituruti oleh pasangan. Betul atau salah? Ketika seorang suami menuntut istrinya, kamu harus nuruti keinginanku. Yang dipaksa jawab juga, kok enak, kamu nuruti keinginanku dulu. Karena dua orang ini tidak tunduk pada satu kehendak, maka rumah tangga jadi neraka. Maka itu pergumulan terbesar dan satu-satunya dari Tuhan Yesus yang tercatat di 4 Injil adalah doa, bukan kehendakku yang jadi. Ayo terus, tapi kehendakmu. Kalau suami istri hidup dengan memegang konsep, jadilah kehendakmu Tuhan. Maka kehendak suami dan kehendak istri diapakan? Diserahkan jadi kehendak Tuhan. Maka rumah tangga aman. Antar tetangga, antar saudara, antar teman, antar sahabat. Kalau kita hidup di dalam konsep jadilah kehendakmu, hidup itu damai, hidup itu aman. Katakan amin, saudara. Serahkan kehendak ini. Nah, saya mau berikan pertanyaan tapi jangan tersinggung. Sebetulnya antara manusia dengan binatang, hewan, yang mudah diatur itu yang mana? Jawaban cepat, enggak enak ini, pertanyaan tidak enak. Ayo, antara kita manusia dengan mereka, yang lebih mudah diatur itu yang mana? Gak usah ragu-ragu, cepat. Yang mana? Nah, maka itu ayo kita pindah ke kebun binatang 3 bulan aja. Hidup kumpul mereka untuk kita belajar. Loh serius? Saya tanya yang berikut. Antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih pelit? Ayo jawab, siapa yang lebih pelit? Manusia. Kenapa binatang gak pernah pelit? Jawabannya gampang. Karena gak punya ATM, gak punya kantong, gak punya Tupperware, gak punya lemari, gak punya dompet. Maka itu kalau mereka punya makanan sisa, ayo dia makan. Bagi. Kalau kita bungkus. Ini bedanya antara kita dengan mereka. Maka itu di Alkitab begitu banyak Tuhan Yesus dan Bapa di surga berfirman, belajar dari mereka.
Kitab Ayub itu kitab yang paling banyak menyatakan binatang ini, binatang itu. Ayub itu paling. Dan ternyata betul. Mereka itu luar biasa dalam hidup. Suka berbagi, gak pernah pelit kayak kita. Karena gak punya apa? Tadi baru gak punya apa? ATM. Oke, yaudah. Lu serius. Coba semua kita gak punya almari, gak punya dompet, gak punya kantong. Suka berbagi. Karena lebih mau diapakan. Betul ya? Maka itu waktu Pak Yakub Nahuai salah satu hamba Tuhan masih hidup. Ya, saya sering pelayanan bersama dia. Satu hari dia bilang, dia manggil saya koh. Ternyata menggembalakan orang hutan itu jauh lebih gampang daripada menggembalakan orang. Maksudnya gimana? Lo setuju nggak kalimat itu? Menggembalakan orang hutan cukup bawa 2 barang, tongkat dan pisang. Tapi menggembalakan orang, ampun. Setuju ya Pak ya? Lo serius? Ternyata mereka lebih mudah diatur daripada kita. Maka itu belajar begini. Tuhan yang Maha Kuasa ternyata tidak pernah bisa Maha Kuasa kepada manusia. Tuhan yang Maha Kuasa hanya bisa jadi Maha Kuasa kepada mereka, binatang. Kenapa? Jawab pertanyaan saya. Antara kita dengan mereka, siapa yang bisa berkata tidak? Ayo jawab. Nah, binatang tidak pernah berkata tidak. Maka itu kalau Tuhan bilang, Daniel kamu ke kanan, terus saya ke kiri, nggak mungkin surga jewer, kanan goblok kanan gitu. Dia membiarkan kita dengan hati yang sedih. Maka itu kalau ada di antara saudara pernah kecewa, katanya Tuhan Maha Kuasa, kenapa dia begini? Nah, saya beri contoh satu saja, kecil nggak usah banyak. Siapa yang percaya dalam dunia medis, orang sakit itu 80% karena pola makan, betul atau salah? Maka itu dalam istilah bahasa Inggris ada istilah ini, you are what you eat. Manusia itu siapa tergantung yang dia makan. Maka itu penyebab penyakit terbesar karena mulut rakus. Setuju? Catat itu Pak. Nah, binatang itu gak pernah rakus. Kalau mereka sudah dikasih makan, kenyang. Kasih lagi, dimakan gak? Cepet jauh, dimakan gak? Tidak. Ditoleh aja enggak. Kalau kita bungkus, itulah kita. Ini masalahnya. Maka kita belajar dari mereka. Supaya hidup ini benar sehat. Nah cuma ini masalahnya. Semua yang papa larang itu yang enak-enak. Saya gak ngerti kenapa begitu. Betul tidak? Supaya kita bisa kuasai diri. Keren loh firman Tuhan itu saudara. Lanjutnya. Jadi. Jangan salahkan Tuhan kalau kita sakit. Karena kita enggak nurut. Benar ya? Lanjut. Jadi setelah jadilah kehendakmu. Ayo. Doa Bapa kami itu loh. Nah yang betul begini kalimatnya. Bapa kami di surga, dikursikan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Supaya bumi jadi seperti surga. Ini yang dia rindu. Nah saudara, generasi pewaris kerajaan adalah generasi yang mampu membuat bumi jadi seperti surga. Amin kan, gak usah ragu-ragu. Oke, sekarang menurut saudara semua, bumi seperti apa? Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau enggak seperti surga pasti seperti, nah, lo betul tidak saudara? Ini yang bicara enggak cuma yang orang Kristen. Semua manusia di dunia punya konsep yang sama. Rumah tangga, keluarga-keluarga selalu dibandingkan dengan dua hal ini.
keluarga yang tidak seperti surga, pasti keluarga seperti, lah ayo teruskan, neraka. Fakta enggak? Nah, karena setan mempunyai generasi yang mewarisi neraka, maka generasi setan itu berhasil membuat neraka ada di bumi. Menyedihkan mendengar kalimat ini. Maka itu gembala saudara berjuang, bergumul, berdoa supaya kita menjadi generasi pewaris kerajaan surga. Tujuannya cuma satu. Ayo kita buat bumi jadi seperti surga. Bagaimana caranya bumi bisa jadi seperti surga? Ada dua hal setelah jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Dua hal yang kita lakukan. Satu apa setelah itu? Ayo. Aduh, susah. Apa kalimat doa Bapak kami itu loh? Saya garuk-garuk. Masa enggak ingat? Ayo ulang dari depan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga. Terus. Ayo. Ya terus saya belum dengar. Nah harusnya pintar semua. Kan urusan makan. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Untuk kapan? Hari ini. Ini doa yang luar biasa. Hari ini. Saya tanya, Tuhan menjawab doa kita? Dia memberi kita secukupnya yang kita makan? Ayo jawab. Dia menjawab begitu? Tidak. Dia selalu beri lebih. Jangan tersinggung. Buktinya kan saudara bunter-bunter begitu. Itu kan karena lebih. Amin. Nah ini rahasia. Mengapa kita minta secukupnya tapi dia beri lebih? Dengar jawaban. Sebab di sekitar kita ada banyak orang yang belum kenal Bapa yang baik. Dan ketika Bapa yang baik tahu mereka lapar, lalu Tuhan titip kita. Ketika kita minta secukupnya, diberi lebih, tujuannya supaya bagi. Ternyata binatang lebih berbagi daripada kita. Ini kejahatan kita. Generasi pewaris kerajaan adalah generasi yang bisa membuat orang lapar kenyang. Kalau berjumpa dengan kita, katakan. Saudara, bulan Mei 98 pas kerusuhan Jakarta. Waktu itu belum seperti sekarang, internet belum ada, ya 98 itu kami ada di Nabire nggak dengar apa-apa. Tiba-tiba kaget terjadi kerusuhan. Nah di situ Roh Kudus mengajar saya. Mengapa doa Bapa kami sampai pada poin ini, berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya. Ternyata setan itu selalu ada kalau ada orang lapar. Kita lihat ayatnya. Matius 4 ayat 2 dan 3. Ayo cepat, Matius 4 ayat 2 dan 3. Baca 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Ingat, Tuhan Yesus pernah lapar. Ketika Tuhan kita lapar, lihat ayat 3, siapa yang datang? Lalu datanglah si pencoba itu, saya syok. Nah sejak itu saudara, konsep pelayanan saya berubah. Bayangkan, kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi yang lapar model kita, setannya seperti apa itu? Ngerti cara belajar firman? Loh saya tanya, ngerti enggak?
Bapak siapa namanya Pak? Jangan taruh serius lah Pak, ini guyon. Ayo. Dari tadi serius bener bapaknya. Mas Eko tuh tanya, biar saya jengok. Lihat sini. Sejak hari itu saya bertobat. Ternyata begini cara mengusir setan dari dunia. Jangan beli alat kencorotan terus ngencorotin minyak, pakai minyak urapan dan anggur perjamuan. Goblok sekali kamu. Mana setan bisa lari dengan kencorotan itu. Ada yang pernah ikut-ikut? Bertobat kamu. Ternyata mengusir setan bukan dengan doa keliling, bukan dengan banner-banner, tidak. Inilah kebenaran itu. Satu-satunya cara setan jadi pengangguran di dunia dan akhirnya pulang kampung, kalau tidak ada orang lapar lagi di dunia. Amin kan, jangan diam. Ini tugas gereja sebagai pewaris, generasi pewaris kerajaan surga. Beri makan orang lapar. Maka kalau tidak ada orang lapar di sekitar kita, jangan tanya uangnya dari mana. Jangan tanya uang dulu, rajin berbagi, pasti ada. Amin. Amin, pasti ada. Maaf, cuma contoh. Ini kebiasaan saya berpuluh tahun. Saya kalau diajak makan yang bukan restoran besar ya, restoran pinggir jalan kaki lima atau warung, dan ada pengamen yang datang. Maaf saya cerita ini fakta, banyak orang menjadi saksi. Seberapa banyak pengamen yang datang, saya selalu minta duduk dulu kamu makan. Setelah makan saya pasti tanya di rumah ada berapa orang, bungkus. Tadi siang saya lakukan di rumah makan apa? Bakmi pemangkat. Pas kami makan, berapa orang kita makan? 20 berapa? 24. Ada cucu saya 4 orang ikut makan juga. Tahu-tahu ada encim-encim nawarkan kue. Saya beli semua kuenya. Saya tanya ada berapa? Sekian. Saya hitung, bagi sekian kantong. Setelah saya beli semua, saya tanya, mau makan enggak? Wajahnya berubah. Ketika makanan sedang dia pesan, dia mau bawa pulang, bukan dimakan sendiri. Saya pesankan 2. Terus saya tanya, di rumah berapa orang? 4. Saya tambahin 2, jangan 2, gak apa-apa, nanti kami bagi. Saya belikan 4 juga. Itu kebiasaan saya. Kemanapun saya pergi makan, diajak orang atau makan sendiri. Begitu turun dari mobil, yang saya cari tukang parkir. Pertanyaan saya, sudah makan atau belum? Dan pasti saya belikan makan. Di beberapa bandara yang saya sering lewat, Surabaya, Makassar, ya Biak, Jayapura, itu sering lewat. Itu kalau ada penjual-penjual makanan, kios-kios itu, kalau saya lewat, pertanyaannya satu, Pak, delay enggak Pak? Kenapa mereka tanya saya, pesawatnya tertunda enggak? Karena itu kebiasaan saya. Kalau pesawatnya delay, saya akan cari salah satu rumah makan yang sepi. Jadi yang sepi. Saya duduk, ada cleaner, ya siapa saja, security yang lewat, saya akan tanya, sudah mau makan enggak? Mau duduk. Saya ajak bicara, cerita, serius. Dan di situ saya gampang untuk berbagi tentang kasih dan pengampunan. Enggak usah bilang agama, enggak usah bilang Tuhan Yesus. Ngomong aja soal kasih dan pengampunan. Maka itu kalau saya pas ada di bandara itu lewat, tanya, delay enggak Pak? Enak aja, delay. Dan itu serius. Dan itu saya lakukan, saudara. Maka itu kalau saya ke bandara, mana yang saya lewat, oh dari security tukang parkir, ya bagian X-ray, tahu nyapa saya. Saya bersyukur karena saya mau beri makan orang lapar. Supaya enggak ada? Enggak ada setan. Kalau setan jadi pengangguran dan mereka pulang kampung, saya percaya kantor polisi jadi kafe, gedung pengadilan
jadi hotel, tidak penjara jadi mall. Aminkan itu, serius. Karena gak ada setan lagi di dunia. Wah betul, tepuk tangan. Nah inilah tugas pewaris kerajaan. Bukan hidup untuk diri sendiri, tidak. Ini konsep yang Tuhan ajarkan. Ingat loh, orang tidak berzina, tidak membunuh, tidak jahat, tidak dengki, tidak iri hati, tapi pelit tetap masuk neraka. Catat itu baik-baik. Loh iya, di perjanjian baru ada 3 ayat. Satu Tuhan Yesus yang bicara, satu Paulus, kedua Paulus ketika kitab Wahyu. Berani pelit, calon ke neraka. Udah gitu saja. Pewaris kerajaan tidak boleh pelit. Enggak amin, langsung tuli semua. Saya ulangi. Generasi pewaris kerajaan tidak boleh pelit. Oh aminnya pelan, amin. Ya terserah saudara. Serius. Orang pelit pasti masuk neraka. Pokoknya 3 ayat di perjanjian baru. Cari sendiri. Jadi memberi makan orang lapar itu mengurangi kejahatan di dunia. Alkitab ini luar biasa. Lanjut. Setelah itu apa kalimat berikut? Nah, ampunilah kesalahan kami, terus seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Catat. Kerajaan surga akan nyata di bumi bukan karena kita rajin ibadah. Kerajaan surga akan nyata di bumi bukan karena kita rajin doa puasa. Kerajaan surga, kerajaan damai akan nyata di bumi bukan karena kita kemana-mana bawa Alkitab. Kerajaan damai, pewaris generasi pewaris kerajaan surga akan menyatakan kerajaan itu bukan karena kita pakai kalung salib yang 1 meter panjangnya. Orang malah lari nanti. Tapi kalau saudara dan saya melakukan 2 hal ini. Beri makan orang lapar dan hidup tanpa musuh. Itu damai kita. Satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini. Jutaan Tuhan di dunia bukan cuma satu. Yang mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Dia sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Tidak ada agama lain yang seperti itu. Saya ulangi. Hubungan kita dengan Tuhan selalu dinilai oleh Sang Damai dan Sang Kasih itu. Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Maka itu saudara saya nggak bisa berkata gini. Aku nggak peduli dengan orang lain. Yang penting aku beres dengan Tuhan. Itu agama lain. Tapi murid Yesus tidak begitu. Ulangi bagaimana? Hubungan kita, ayo cepat. Ayo, hubungan kita dengan tergantung atau ditentukan dengan hubungan kita. Nah, satu hari saudara, saya lupa tahun 70 berapa. Di satu kota kecil di Jawa Timur, saya habis ngajar soal pengampunan. Selesai ibadah, ada seorang bapak dekati saya. Saya belum pernah seumur-umur jadi hamba Tuhan ditanya seperti ini. Boleh enggak Pak, saya mencoret 2 ayat di Alkitab. Saya pikir kenapa? Ayo ada yang pernah ditanya begitu? Coret 2 ayat di Alkitab. Ya ayat ini. Matius 6, kita baca dulu ya. Matius 6, 14, 15 cepetan. Orang ini mau mencoret 2 ayat ini. Karena baca sama kamu ganti aku ya. Kata 1, 2, 3. Karena jikalau aku mengampuni kesalahan orang, Bapakku yang di surga akan mengampuni aku juga. 15. Tetapi jikalau aku tidak mengampuni orang, Bapakku juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah dia mau coret 2 ayat ini. Saya tanya kenapa? Saya itu bertahun-tahun terganjal Pak dengan ayat ini.
Saya tahu saya nggak bisa tembus ke Tuhan karena ayat ini. Maksudnya gimana? Saya masih belum mengerti. Saya tuh dendam pada seseorang, Pak. Waduh, dendam saya tuh sudah lewat ubun-ubun. Saya bilang, hebat sekali dendam kayak begini. Lalu dia cerita betapa jahatnya orang ini. Saya bilang nggak bisa dicoret ayat ini. Ini firman Tuhan. Saudara, akhirnya saya tekan dia. Karena dia masih ngotot. Saya akhirnya bilang, maaf ya Pak. Kalau gitu Bapak mau milih surga atau neraka? Saya kaget jawaban. Lebih baik saya ke neraka daripada ngampuni orang itu. Saya kaget. Ada orang sesadis. Lalu sebelum kami pisah, saya bilang, Pak, saya tidak tahu kapan saya balik ke kota ini. Tapi saya berharap sebelum Tuhan panggil Bapak pulang ke surga, bertobat. Tapi enggak ada jawab. Mudah-mudahan di sini tidak ada orang yang kayak begitu. Tapi ngeri, dendam itu mengerikan. Dengar baik-baik. Untuk menjadi generasi pewaris kerajaan surga, nilai yang Tuhan beri, kriteria yang Tuhan tunjuk, bukan berapa kaya kita. Tapi kriterianya ada dua ini. Berapa banyak kita memberi orang lapar makan, dan apakah kita masih punya musuh atau tidak. Saudara boleh belajar tentang generasi pewaris kerajaan surga. Panggil pengkhotbah-pengkhotbah dari mana saja. Tapi sebelum kita bisa melakukan dua hal ini, maka semua khotbah tentang generasi pewaris kerajaan surga nggak punya arti. Catat. Setan sangat berhasil, catat, membuat kita tidak terganggu ibadah, nggak terganggu doa, nggak terganggu memberi persembahan. Pelayanan silakan, setan nggak pusing. Tapi setan hanya akan urus satu. Kalau dia tahu kita mengampuni orang, itu dia akan bertindak untuk menghalang. Catat kalimat ini baik-baik. Mengapa setan begitu ganas kalau mereka tahu saudara dan saya suka mengampuni? Karena ada ayat ini, dua ayat lagi. Matius 5 ayat 9. Cepat. Ayat ini yang setan pakai. Matius 5 ayat 9. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka itu akan disebut anak-anak Tuhan. Saudara, di Alkitab hanya ada satu ayat ini yang memberitahu kita mantan-mantan bajingan ini. Oh enggak, amin. Loh, kita mantan bajingan enggak? Ayo saya tanya. Mantan bajingan enggak? Loh, jawab, iya atau tidak? Belum tentu. Jangan-jangan masih bajingan ada di sini juga. Siapa yang tahu? Loh, maaf. Loh, yakin di dalam gereja ada bajingannya juga? Ya sudah. Kita ini mantan bajingan, tapi diampuni. Saya mau cerita dikit ya. Apalagi saudara tinggal di Pontianak, ya, Singkawang disebut, kalau Bali itu pulau 1000 pura, maka orang Singkawang menyebut kota 1000 kelenteng. Ya, keren. Maaf, dengerin. Semua agama di dunia, Tuhan mereka melihat umat mereka berdosa, umatnya berdosa. Maka dosa itu ditimbang. Lebih berat perbuatan baik atau lebih berat perbuatan jahat. Betul tidak? Itu semua agama. Dan setelah ditimbang, maka hukuman itu beda-beda. Tapi kalau Papa kita tidak. Dosa itu dosa. Enggak perlu ditimbang. Dan neraka sama dalamnya. Bukan seperti kolam renang, ada air dangkal untuk anak-anak. Awas kamu mikir di neraka ada api yang dangkal untuk dosa kecil. Terus kita bisa lompat-lompat gitu. Enak saja.
Maka itu dianjurkan kalau berdosa sekalian yang besar. Jangan tanggung-tanggung karena sama-sama masuk neraka. Ini Bapa kita di sorga. Maka itu dia gak suka kita menghakimi orang. Keren ya, ini hukum kasih yang hebat. Jadi kalau saudara tidak berzina, tapi suka lihat situs porno, sama goblok, lanjutkan aja. Ngapain cuma ngelihat? Mencuri 50.000 rupiah dengan korupsi 5 miliar. Di mata Tuhan sama enggak? Nerakanya sama dalam enggak? Mana yang goblok? Lu saya tanya, yang mana yang goblok tadi? Yang cuma 50.000 rupiah, yang gede sekalian. Sama-sama masuk neraka. Maka itu jangan suka menghakimi orang. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu firman yang luar biasa. Lakukan. Dan ini firman yang hebat. Satu-satunya tanda penyebab mengapa kita mantan-mantan bajingan bisa disebut anak-anak Tuhan. Bukan karena kita dibaptis. Karena ada orang dibaptis karena mau menikah. Loh ya atau tidak? Ada orang mau dibaptis karena mau masuk sekolah. Satu-satunya tanda saudara dan saya itu anak-anak Tuhan atau tidak, nilainya cuma satu. Masih punya musuh tidak? Jangan berkata, Pak Gembala, saya tuh nggak punya musuh. Cuma ada 4 orang saya malas ketemu. Awas kamu ngomong begitu. Itu artinya apa? Ayo jujur ya, jujur. Pokoknya nanti malam sebelum tidur buka lemarimu. Periksa masih ada berapa koleksi musuh yang kau gantung di situ. Saudara, ayat ini ngeri. Dengan ayat ini belum tentu semua pendeta masuk surga. Karena saya tahu ada berapa teman saya pendeta masih punya dendam. Ngeri sekali. Ayo sambil mendengar ini, kalau lupa bilang begini, Tuhan ingatkan saya siapa yang saya belum ampun. Kalau sampai ada yang lupa, itu musuhmu kebanyakan. Sampai lupa yang mana musuhmu. Betul tidak? Ini dia. Ayat kedua. Ibrani 14 ayat kebalik. Ibrani 12 ayat 14. Ini bagian terakhir. Puji Tuhan saya enggak utang waktu hari ini. Tadi pagi saya utang 8 menit 46 detik. Saya mau bayar tapi terlambat. Saya tinggal 3 menit. Maaf. Yang di rumah enggak tahu, kok saya tahu. Saya lihat timer di situ masalahnya. Udah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Stop dulu, stop. Kalau ada kata berusahalah, itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Jawab, tergantung kita. Maka itu kalau saudara dan saya ingin berdamai dengan siapa saja, nggak bisa berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya itu ingin berdamai dengan bajingan itu Tuhan. Kok susah sekali. Nah, Tuhan nggak bisa dengar doa. Mengampuni, berdamai itu keputusan, bukan pilihan. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Bukan banyak, salah. Salah. Saya beri contoh. Mazmur 21 masuk kecamatan mana di Pontianak? Kecamatan mana ini? Pontianak Selatan. Oke. Misalnya penduduk Pontianak Selatan itu 60.000 misalnya. Saudara nggak bisa berkata gini, Tuhan, saya sudah berdamai dengan yang 59.999. Tinggal satu tuh, satu ini Tuhan. Sudah berdamai dengan semua orang? Terjemahan yang betul begini. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, lanjut,
Tidak, ayo lanjut. Tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 2 ayat ini saya akan tinggalkan kepada saudara. Saya belum tahu kapan bisa balik ke Pontianak lagi. Tapi saya pesan 2 ayat ini. Tanpa berdamai dengan siapa saja, status sebagai anak Tuhan langsung gugur. Kalau saudara tidak mau berdamai dengan semua orang, nggak akan bisa melihat Tuhan. Ingat, hanya ada 2 kekuatan. Tuhan dengan siapa? Setan. Dengar, mungkin saudara akan tertawa kalau saya bertanya ini. Jadi kalau kita nggak bisa ngelihat Tuhan, pasti ngelihat. Nah, karena nggak ada di tengah-tengah. Siapa yang di tengah-tengah itu? Maka itu jangan saudara setuju lalu percaya. Karena saya sedih melihat ada beberapa orang sampai hari ini. Oh panggil loh, orang itu tuh bisa ngelihat setan. Jangan-jangan di rumah pada setan. Panggil dia supaya setan diusir dari kamar mana. Salah. Tuhan gak pernah menyuruh kita lihat setan. Kengangguran apa? Lihat Tuhan aja belum tentu, lihat setan lagi. Mengerti kalimat ini? Saudara, saya tanya sekarang. Setelah kita baca 2 ayat ini. Setan sangat berhasil atau gagal membuat banyak orang Kristen bukan anak Tuhan? Jawab dong. Ngeri. Setan sangat berhasil membuat kita nggak bisa melihat Tuhan. Karena masih punya musuh. Raja kita raja damai atau bukan? Karena raja kita raja damai, maka semua pewarisnya harus penuh damai. Ini pewaris kerajaan surga. Jujur. Jangan ada yang seperti itu. Kemarin saya ada pemberkatan pernikahan di BSD. Saya dijemput oleh salah satu kemenakan pengantin laki. Saya nggak pernah kenal dia, tapi dia tahu saya dari omnya yang menikah. Nah yang saya kaget, begitu saya naik mobilnya, ternyata orangnya supel, suka bergurau. Saya ladenin juga. Iya. Om, saya dengar dari om saya. Betul om ini hidup gak pernah punya musuh ya. Om itu pernah ditipu orang, pernah di ini, om selalu ngampuni. Sebentar, ommu cerita apa lagi? Saya tanya begitu. Ya pokoknya itu om. Nah saya itu memang sudah lama pengen ketemu om. Karena saya gak percaya, masa ada orang hidup gak punya musuh. Wah ini orang serius sekali tanyanya. Nah sebelum saya jawab, saya tanya, lah musuhmu berapa? Sambil saya guyon. Saudara, kebetulan macet. Saya dijemput dari PIK, ya, Pantai Indah Kapuk menuju ke BSD. Puji Tuhan gak terlambat tapi macet. Kesempatan saya cerita banyak. Nangis dia di mobil. Terus saya guyon. Kalau kamu nangis terus begini, lebih baik kita putar-putar dulu. Nanti kamu masuk ke pesta ini, ke pemberkatan ini, ke matamu bengkak. Saya bilang, dia tertawa. Saudara hari itu dia mengalami zaman Tuhan. Saya cerita satu saja. Satu kali saya beli rumah di kota Biak, Papua. Harganya sekian. Nah saya kenal betul sama yang punya rumah karena teman baik. Nah karena saya sibuk, saya belum sempat balik nama. Tapi akte jual beli sudah selesai karena sudah lunas. Nah saya pikir ya nanti-nantilah toh kena. Setelah sekian waktu rumah itu dipakai, bukan saya tinggal, pakai untuk pelayanan. Ada pengkhotbah di kota Biak yang pengusaha. Nah pernah khotbah di rumah saya itu juga. Tiba-tiba notaris yang nangani urusan itu telepon saya. Pak Pendeta, setahu saya Bapak nggak jual rumah itu. Loh rumah yang mana? Yang ini. Loh kok bisa dijual? Maka itu datang orang ini. Kami kenal, notaris juga kenal. Sebelum saya lanjutkan, saya telepon ke pemilik yang penjual pertama. Iya saya jual.
Saya pikir Pak Daniel gak jadi beli. Loh. Memang secara hukum saya salah. Karena belum balik nama. Walaupun akta jual beli sudah. Saya nggak mau ribut. Karena saya tanya. Karena orangnya sudah bayar. Saya telepon orang itu. Karena saya kenal juga. Loh kok bisa? Kamu itu beli rumah saya itu kan kamu tuh. Memang saya tahu itu rumahnya Koden. Tapi karena saya ditelepon sama yang orang itu. Ya udah saya lagi butuh. Saya nggak mau ribut. Saya beli lagi rumah saya sendiri. Oh itu jadi kesaksian yang luar biasa. Jangan bilang saya aneh, awas. Justru ini yang benar. Enggak, amin. Sampai hari ini kisah itu masih tersiar di kota Biak. Bahkan ada beberapa orang yang enggak tahu hubungan, enggak tahu kisah itu, tapi nyambung-nyambung ada yang tahu juga. Itu baru salah satu, ada banyak. Yang nipu banyak. Dan saya enggak pernah takut untuk ditipu. Kenapa saya enggak pernah takut untuk ditipu? Karena saya pernah nipu Tuhan. Jadi impas enggak? Ya sudah. Jadi jangan kita egois. Mau berubah? Betul? Loh, ya terserah saudara nggak mau berubah. Jadi apa itu arti pewaris kerajaan surga? Ayo, apa itu generasi pewaris kerajaan Tuhan? Saya ini khotbah kayak gini nggak ngerti-ngerti sih. Apa sebutan? Satu, jangan ada orang lapar di sekitar kita. Dua, hidup jangan punya musuh. Penuh damai. Hidup enggak punya musuh itu pasti sehat, panjang umur. Enggak, amin. Karena kolesterol normal, tekanan darah normal. Nah, yang doyan duit, mata duitan, saya pesan. Kalau ngetes tensi darah, enggak usah pakai alat meter, cek saldomu. Orang yang mata duitan, cek saldo, turun, darah naik. Kalau yang mata duitan ngecek saldo, tinggi, tekanan darah normal. Percaya saya ngebuktikan nanti. Serius. Maka itu tes kasih itu mengampuni. Coba ngomong ke sebelah, generasi pewaris kerajaan surga. Ketemu orang lapar beri makan. Tapi yang malas jangan diberi, cari sendiri, itu maksudnya. Oke ya? Jadi kedua, hidup jangan punya musuh. Tidurnya nyenyak, makannya enak. Tepuk tangan buat diri sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.